Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, ini untuk edisi HP rongsokan yang kemarin saya unplasticing ya. Jadi saya akan bahas per item ya. Jadi ini ada saya ambil satu yang bikin penasaran itu yang kemarin tuh Nokia jadul ya. Saat saya coba cek dengan baterai itu baterai panas. Dan ini Nokianya. Apakah selamat? Main lempar saja ini. Ya, ini adalah Nokia 6300 ya. Jadi HP ini itu sudah kategori lama. Kalau secara fisik ini saya lihat tidak ada masalah ya, tidak bekas jatuh atau masuk air, kan biasa ada ya ciri-ciri bekas jatuh ataupun masuk air, dan ini masih mulus. Tapi kemarin saya cek dengan baterai itu baterai hampir seperti mau meledak ya, panas banget. Dan biasanya jika kasus seperti itu biasa konslet ya di area mesin. Nah, ini saya lihat untuk port USB model lama ya, itu masih ada tutupnya dan terawat dengan baik. Ini yang punya ini memang mungkin ya fanatik Nokia. Nah, ini saya coba pasang baterai dan seketika langsung panas baterai itu. Oke, ini baterai langsung efeknya panas ya. Dan kemungkinan biasanya tuh kalau dibiarkan ya bukan lalu meledak ya, tapi dia itu pasti habis dengan sendirinya ataupun bisa jadi bengkak ya. Oke, untuk memastikan saya cek dengan multitester analog. Sambungkan positif dan negatifnya ya. Jika disambung begini harusnya bunyi ya multitester digitalnya. Jika dibalik harusnya tidak bunyi normalnya. Jika bunyi, nah ini, jika bunyi seperti ini artinya mesin konslet. Jadi sudah fix ya, mesin HP ini konslet. Ya, kita akan buka saja ya untuk HP-nya. Dan ini untuk kasus-kasus konslet itu tergantung ya, tergantung di mana konsletnya. Jika terdapat konslet di kapasitor, biasanya langsung bisa sembuh ya permasalahan. Nah, ini sudah saya buka untuk casingnya. Dan di Nokia ini tuh casingnya besi ya. Oke, ini terlihat sekali untuk bautnya itu berkarat guys. Jadi untuk baut berkarat itu biasa saya akalin tambahin dengan thinner ataupun minyak kayu putih ya. Ya, untung bisa terbuka itu bautnya. Lalu ini untuk baut bagian atas kita buka juga ya. Ya, ini saya angkat bagian mesin dan sekilas saya lihat tidak ada tingkat korosi ya. Tapi ya memang ini HP bangkai ya, terbengkalai, jadi yang pasti dia masih keadaan ya kotor ya. Oke, saya akan copot LCD-nya. Dan ini LCD-nya ya lumayan ya, masih belum pecah. Kemungkinan ya masih bagus. Wow, ini ya memang kalau secara fisik ya komponen-komponen itu masih lengkap. Saya pernah nemui kasus yang jadul-jadul begini ada komponen yang nggak lengkap ya. Ya, untuk memastikan lagi kita cek ya. Kita cek mesin lagi.
kalau kita tempelkan positif ke positif, negatif ke negatif, dia harus bunyi. Jika kita balik, dia haram hukumnya kalau bunyi. Nah ini kan bunyi ya, berarti konslet. Oke, ini sudah kita fixkan kedua kali ya, memang betul konslet. Lalu kita akan bersihkan dulu ya sebelum kita akan suntik HP-nya supaya ketemu penyakitnya ya. Ya ini saya speed ya tadi. Oke, ini sudah kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, apakah ada pengaruh? Apa jangan-jangan hilang konsletnya? Karena tidak jarang seperti itu ya. Ya ternyata setelah dibersihkan ya masih tetap konslet guys. Saya ulangi lagi, saya balik. Nah masih tetap konslet. Karena biasanya itu dengan dibersihkan ya ada yang bisa langsung hilang ya konsletnya jika kasusnya korosi. Oke, ini saya akan ambilkan alat suntik dulu ya. Wow, ini dia baterai bekas ya. Untuk kasus-kasus konslet gunakan baterai bekas ya. Jika punya dana ya beli MBR untuk suntik tegangan kasus konslet. Nah ini cara sederhana ya, dari baterai baterai tablet ya, bekas tablet. Lalu sambungkan positif dan negatifnya. Jangan lupa untuk di baterai short protektornya itu dicopot ya. Ya ini saya sambungkan untuk di kabel negatifnya, di konektor negatif. Lalu kita akan sambungkan positif di positifnya. Namun sebelumnya tambahin dulu cairan thinner ya, supaya ketahuan di mana bagian yang berasap. Dan tentunya kalau ada bagian yang berasap, berarti itulah tersangkanya. Ya, tambahin cairan ya, supaya bisa kita tahu di mana letak yang konslet. Oke, kita akan mulai ya penyuntikan. Are you ready? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa diperhatiin ada yang berasap. Nah, ini ada yang berasap di sini. Jadi ada di pojok sini itu tadi ada asapnya. Nah, untuk supaya lebih jelas, saya tambahin lagi cairan thinner ya, perhatiin. Ya, jadi muncul asap ya. Berarti ada komponen yang konslet di bagian pojok. Oke, kita belum tahu itu bagian mana, komponen apa yang konslet. Nah, untuk memastikan kita akan congkel saja untuk bagian ini namanya untuk kaleng pinggirannya ya. Jadi kita akan cabut, dan saya menggunakan ini ya, potong kuku ya. Jadi biar kelihatan bagian mana komponen yang terbakar tadi. Oke, setelah kita buka, kita ulangi lagi. Kita sambungkan negatifnya, lalu positifnya, dan diperhatiin ya bagian mana yang terbakar atau berasap. Ya, biar lebih menarik saya tambahin cairan lagi. Oke, bisa diperhatiin itu ada kepulan asap ya. Jadi itulah biang keroknya. Jadi ini tersangkanya. Ya kita mesti copot ya. Nah ini kategori kapasitor, tapi dia besar ya. Nah ini saya copot dengan blower di setelan angin 3 ataupun panasnya ya 2 ya. Panasnya 4 ya. Kok 2, 4? Karena biasanya komponen di Nokia jadul ini agak
kuat dia untuk daya nempelnya di timah itu. Jadi pastikan panasnya setel 4 ya. Dan ini kapasitor kategori besar guys. Biasa kapasitor yang besar ini sangat rawan ya. Sehingga umumnya itu di saat ketemu kapasitor besar yang konslet itu juga belum tentu menyelesaikan permasalahan. Berbeda jika yang kecil ya. Nah, ini sudah saya cabut dan kita akan langsung cek ya, apakah setelah kita cabut kapasitor yang besar itu HP-nya masih konslet. Kita cek dengan multitester analog. Lalu saya coba ini sisa bekasnya ini sampai gosong ya. Nah, ini sudah tidak konslet ya. Lalu kita cek mesinnya. Jika tadi kita balik dia bunyi ya. Nah, ini normalnya ini bunyi. Kalau kita balik ini sudah tidak bunyi ya. Berarti sudah tidak konslet mesinnya. Dan umumnya jika mesin sudah tidak konslet, ya itu sudah nyala lagi ya. Tetapi jika kasusnya ya HP-HP yang normal, kalau ini kan HP bangkai atau HP terbengkalai, juga belum tentu ya. Tapi yang pasti kita sudah temukan biang keroknya. Oke, kita bersihkan ya. Setelah tadi nunggu beberapa menit supaya dingin ya, 1 hingga 2 menit ya. Lalu saya bersihkan, saya pasangkan LCD-nya. Lalu saya nyalakan ya. Jelas tidak panas lagi baterainya karena konsletnya hilang. Wow, saat saya nyalakan itu tidak ada respon guys. Padahal penyebab konslet itu sudah hilang. Untuk memastikan lagi, saya cek dengan power supply dan lihat jarum ampernya, ternyata no power. Oke, ini saya kasih tunjuk ya. Jadi setelah konslet hilang, kita cek dengan power supply. Kalau kita cek dengan power supply itu akurat ya. Sebetulnya nasibnya bagaimana mesinnya itu kan akurat dengan power supply. Nah, sambungkan seperti ini lalu tekan tombol power. Di saat saya tekan tombol power, jarum ampere tuh hanya naik sedikit banget. Ini artinya IC power sudah loyo. Loyo bukan berarti important ya, tapi ya loyo. Oke. Ya, inilah kondisi HP rongsokan ya. Jadi di saat kasus sudah selesai belum tentu juga work. Dan ini solusi terakhir, saya coba rehot ya. Yo, di rehot. Atau bisa digoyang inul supaya lebih hot. Nah, ini untuk rehot ini saya gunakan anginnya 3 lalu panasnya 4. Ya, setelah kita rehot kita tunggu hingga dingin. Jadi ya begini ya, lika-likunya perbaiki HP bangkai atau rongsokan. Jadi tidak semudah itu ya Ferguson. Oke, ini saya sambungkan. Masih tetap kondisi loyo. Berarti kesimpulannya tidak berhasil guys. Tidak bisa diselamatkan. Ya mohon maaf ya, kita hanya manusia yang berusaha. Ya namanya mesin, apalagi udah terbengkalai seperti ini, kemungkinan faktor konsletnya itu sudah nyebar hingga ke IC power, sehingga IC power jadi loyo. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan terima kasih atas supportnya selama ini. Tetap semangat dan sampai jumpa.
dimuseumkan dulu lah, yang penting LCD oke. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.